Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan unsur-unsur logam alkali. Perkenalkan, nama saya Delia Zanuba Arifa. Di sini saya akan menjelaskan kelimpahan unsur-unsur logam alkali. Nama saya Michelle Koramelpian, presensi 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Saputra Artiwijaya dari kelas E5 absen 28. Kenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, presensi 29 dari kelas E5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarani Febrianti dari kelas E5 absen 32 akan menyampaikan hasil pekerjaan saya. Kelimpahan unsur logam alkali. Kelimpahan unsur kimia berarti suatu ukuran keberadaan unsur relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Alkali sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti air abu. Kenapa disebut air abu? Karena alkali dapat membentuk basa kuat. Alkali ini berasal dari golongan 1A, kecuali hidrogen, yang meliputi natrium, litium, rubidium, cesium, francium, dan kalium. Berikut adalah contoh dari logam alkali. Yang pertama yaitu natrium, contohnya aluminosilikat. Yang kedua lilium, yaitu spodumen. Yang ketiga rubidium, yaitu krisoberil. Yang keempat kalium, yaitu silfit. Yang kelima cesium, yaitu pirolasit. Yang keenam farisium, yaitu radioaktif. Dari keenam alkali ini, yang paling besar persentasenya yaitu natrium dan litium. Yang paling sedikit adalah francium. Fisika alkali. Secara fisik, semua logam alkali memiliki warna putih mengkilap kecuali caesium yang berwarna kuning keemasan. Tekstur logam ini cenderung lunak. Karena unsurnya berbeda, jari-jari dan kerapatannya pun juga bervariasi. Meski begitu, kalau dilihat dari tabel periodik, jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar dari atas ke bawah. Contohnya yaitu jari-jari natrium yang lebih kecil daripada kalium. Selain ketiga hal tadi, ada ciri khas dari logam alkali, yaitu jika dibakar, api yang timbul akan berbeda-beda. Selanjutnya, sifat kimia dari unsur-unsur logam alkali. Logam alkali merupakan unsur logam yang sangat reaktif dibandingkan logam golongan lainnya. Hal ini disebabkan pada kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasi yang lebih kecil dibanding unsur golongan lain. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Unsur logam alkali juga sangat reaktif terhadap air. Urutan unsurnya semakin ke bawah, reaksinya semakin hebat. Bahkan dapat menimbulkan panas. Logam alkali mudah bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen. Golongan alkali dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam. Ekstraksi unsur-unsur golongan alkali. Yang pertama, berilium, Be. Metode reduksi, sumber utama Be adalah beril Be3A L2SiO6 3. Metode elektrolisis Be. Be dapat diekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah dengan NaCl. Yang kedua magnesium. Metode elektrolisis magnesium. Sumber utama logam Mg adalah air laut. Mg dalam air laut diperoleh dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Metode reduksi magnesium atau disebut juga dengan proses kalsinasi. Sumber Mg lainnya adalah dolomit. Yang ketiga, kalsium, Ca. Metode elektrolisis kalsium. Sumber utama dari logam kalsium adalah batu kapur, CaCO3. Ca dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan CaCl2. Metode reduksi Ca. Logam Ca dapat dihasilkan dari reduksi CaO oleh Al atau reduksi CaCl2 oleh Na. Yang keempat, strontium, Sr. Metode elektrolisis sumber utama strontium adalah selestit, SrSO4. Selanjutnya, barium, Ba. Metode elektrolisis Ba. Sumber utama logam barium adalah barit BaSO4. Selanjutnya, metode reduksi. Logam barium dapat diperoleh dengan reduksi BaO oleh Al. Radium, Ra. Metode elektrolisis
logam radium diperoleh dari elektrolisis lelehan RaCl2. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat senyawa dan unsur golongan alkali. Yang pertama, kegunaan senyawa golongan alkali. 1. Litium. Banyak memiliki kegunaan di alam berbagai bentuk senyawanya. Li dalam bentuk Li2CO3 dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi aluminium dan pembuatan LiOH. LiOH digunakan sebagai bahan baku pada pabrik sabun, litium untuk pelumas. Yang kedua, natrium juga banyak dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya. Kegunaan Na dalam bentuk NaCl memiliki beberapa kegunaan, yaitu sumber natrium dan NaCl. NaCl juga banyak digunakan sebagai bumbu dan penyedap makanan. Dalam bentuk NaOH, yaitu digunakan pada industri pulp dan kertas. Yang ketiga, rubidium. Memiliki kegunaan dalam pembuatan fotosel dan dapat digunakan juga sebagai pembersih di sisa gas tabung vakum. Banyak digunakan dalam gelas dan keramik dan dalam kembang api sebagai pemberi warna ungu. Yang keempat, cesium. Banyak dimanfaatkan dalam reaksi hidrogenasi, senyawa organik sebagai katalis dan banyak digunakan sebagai sel fotolistrik. Yang kelima, kalium. Digunakan sebagai pupuk dalam bentuk KCl, bahan baku pada pabrik sabun lunak dalam bentuk KOH. Yang keenam, fransium. Hanya digunakan dengan tujuan penelitian dan tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kegunaan unsur golongan alkali. 1. Litium yang tidak terlalu reaktif digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, dan alat pacu jantung. Litium digunakan sebagai bahan campuran logam, sintetis senyawa organik, dan aplikasi nuklir. Yang kedua, natrium memiliki titik leleh yang rendah, digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Natrium digunakan pada lampu penerangan jalan raya atau pada kendaraan karena sinar kuning dari natrium memiliki kemampuan untuk menembus kabut. Yang ketiga, rubidium. Digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang keempat, cesium digunakan sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. Jika Cs terkena cahaya, akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektrode plus pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. Yang kelima, kalium digunakan untuk pembuatan KO2 atau kalium superoksida yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang, kapal selam, dan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Yang keenam, fransium. Namun saat ini belum diketahui kegunaannya karena jumlahnya yang sedikit arus listrik. Yang kelima, kalium digunakan untuk pembuatan KO2 atau kalium superoksida yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang, kapal selam, dan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Yang keenam, fransium. Namun saat ini belum diketahui kegunaannya karena jumlahnya yang sedikit